Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memasuki tahun yang baru dengan penuh sukacita, ucapan syukur serta doa dan harapan akan tahun yang baru penuh kebahagiaan sesuai dengan impian kita masing-masing. Tahun 2024 yang penuh misteri dan cukup panjang untuk kita lalui. Apa benar penuh dengan pengharapan? Tiada seorang pun yang berani menjawab. Kita akan tetap menggunakan perasaan ragu-ragu dan was-was terhadap pandangan yang optimis tentang tahun 2024. Perasaan demikian jika tidak ditangani secara baik akan menjadi penghambat bagi pertumbuhan rohani kita. Bagaimana caranya menghadapi tahun yang baru? Mari kita melihat pengalaman dari hamba Tuhan yang bernama Yosua bin Nun. Yosua juga pernah mengalami perasaan yang kita alami setiap kali menjelang tahun baru. Dalam Yosua pasal 1 dikemukakan bahwa pahlawan yang memimpin mereka keluar dari Mesir, yaitu Musa, sudah mati. Segala tanggung jawab diwariskan kepada Yosua. Memang benar, Yosua sudah lama mengikuti Musa, tapi belum pernah memikul tanggung jawab yang begitu besar dan berat sebagai pemimpin. Sebab itu ia merasa ragu dan bimbang akan kemampuan dirinya sendiri. Bagaimanakah ia mengatasi persoalan ini? Dan bagaimana kita menghadapi tahun yang baru yang penuh misteri ini? Kita lihat Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Yang pertama, berimanlah kepada Tuhan, ayat 1 dan 2. Sebagai manusia, Yosua pun menyadari tugas tersebut terlalu berat baginya, tapi ia tetap menerimanya. Mengapa? Karena ia beriman kepada Tuhan yang mempunyai tugas ini. Tuhan yang mempunyai tugas ini pasti mengetahui beratnya tugas dan kemampuan orang yang akan melaksanakan tugas ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa segala perkara dapat ditanggungnya di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadanya. Sama halnya, kita sekalipun tidak mengetahui apa yang terjadi dalam tahun baru ini, tetapi jika Tuhan memperkenankan kita memasuki tahun ini, maka hendaklah kita beriman bahwa Ia akan memberi kekuatan untuk menempuh perjalanan ini. Yang kedua, memegang janji Allah. Ayat 3-6 dikatakan, Allah bukan saja memberikan tugas dan juga memberikan janji, yaitu akan memberi kemenangan dan penyertaan Tuhan. Ayat 3 dan 6 dikatakan, setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadap engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Di dunia ini terdapat banyak macam janji. Ada janji 1000 janji, ada janji gombal, ada janji palsu dan sebagainya. Janji-janji manusia sering mengecewakan, tetapi janji Tuhan adalah pasti. Karena Ia adalah kebenaran. Arti kebenaran adalah sungguh, sejati, pasti dan sebagainya. Janji inilah yang dipegangnya, sehingga Yosua dengan berani menerima tugas yang berat dan berbahaya ini. Janji firman adalah standar yang tidak pernah berubah. Ia bisa menjadi pegangan hidup kita yang pasti. Yang 3, mentaati perintah Tuhan. Yosua bukan saja beriman, memegang janji Tuhan, dan juga rela mentaati perintah yang digariskan oleh Tuhan. Tuhan perintah agar ia bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan dan tidak diperbolehkan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Untuk mencapai penyesuaian dengan firman itu, maka Yosua diminta menghayati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat 7-8 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan seksama
sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa hambaku kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Jika Yosua tidak bersedia mentaati dan menjalani firman Tuhan ini, maka pasti ia tidak mau menerima tugas yang berat itu. Yosua tahu hanya dengan melaksanakan apa yang sudah digariskan, barulah janji Tuhan, imannya berfungsi dengan baik. Hari ini banyak orang Kristen dengan senang hati dan mudah untuk mau menerima berkat-berkat Tuhan, tapi tidak senang melaksanakan hukum-hukum Tuhan. Jika kita mau mendapat penyertaan berkat Tuhan, melaksanakanlah firman Tuhan itu merupakan keharusan. Kiranya Tuhan menolong kita dengan setia beriman pada Tuhan, pegang teguh janjinya, dan siap sedia melakukan perintahnya. Niscaya kita pasti berkemenangan dalam tahun yang baru yang penuh tantangan itu. Tuhan berkati firman-Nya dan menolong kita bertumbuh dalam kasih sayang-Nya di hari-hari mendatang dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang sudah berkenan memimpin kami memasuki tahun yang baru. Teguhkan iman kami untuk terus percaya dan berserah, berpegang teguh janji-Mu dan melaksanakannya dalam hidup ini, sehingga hari-hari kami di tahun yang baru ini dalam berkat dan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.